Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 1251290216. Saya dari kelas KPI 2E. Menurut jurnal media akademik, paradigma bukan hanya pandangan filosofi, melainkan konstruksi kolektif yang membentuk norma ilmiah dalam komunitas peneliti, seperti yang diperkenalkan oleh Thomas Kuhn. Paradigma menentukan batas-batas pemahaman realitas, sehingga perubahan paradigma atau paradigma shift terjadi ketika anomali empiris menantang asumsi dasar yang ada, seperti geografis atau sosial. Kemudian paradigma bukan hanya sekumpulan metode, melainkan pola pikir yang luas oleh komunitas ilmiah untuk memecah masalah, yang memandu interpretasi data, pemilihan teori, dan validasi pengetahuan. Menurut e-book Desain Penelitian Komunikasi Burhan Bugin, metode riset seringkali dimulai dari kesadaran bahwa seseorang ingin segera menyelesaikan tugas akademik atau hanya menyelesaikan tugas proyek yang seringkali dipandang terlepas dari konteks pemahaman, pengetahuan, keilmuan secara utuh. Padahal metode meriset tidak pernah terlepas dari konteks sosial, filsafat, paradigma, teori, dan barulah memahami suatu metode riset yang seharusnya digunakan. Penulisan-penulisan terkenal metode riset seperti Kurzweil menempatkan pembahasan masalah filsafat dan paradigma keilmuan pada bagian awal penulisan. Denzin dan Lincoln juga menempatkan pembahasan filsafat dan paradigma penelitian pada bab awal tulisan mereka, bahkan menempatkan bab awal teori-teori sosial dalam pembahasan bukunya. Lanjut, penelitian paradigma shift. Penelitian ini menggunakan teori pergeseran paradigma yang diciptakan oleh Thomas Kuhn. Thomas Kuhn melalui karyanya yang monumental, memfokuskan pentingnya sejarah bagi analisis filsafat ilmu. Pandangan Kuhn dalam teorinya bahwa perkembangan sains sangat ditentukan oleh kesepakatan sosial masyarakat ilmuwan. Dalam perkembangannya, kesepakatan lama digantikan oleh kesepakatan baru. Pergantian kesepakatan itu berlangsung secara rasional. Artinya, kesepakatan yang lama digantikan oleh kesepakatan yang sama sekali baru. Isi kesepakatan itu oleh Kuhn disebut paradigma. Penggunaan teori ini mengharuskan proses penelitian ini familiar dengan istilah-istilah teknis sejarah pengetahuan mazhab Kuhnian. Kuhn menggunakan beberapa istilah kunci yang tidak pernah ia definisikan secara ketat dalam struktur. Istilah kunci itu adalah scientific resolution, yaitu adalah perkembangan ilmu pengetahuan secara radikal di mana norma sains yang lama digantikan oleh norma sains yang baru. Kemudian paradigma jika dilihat dari ontologisnya, di mana ini sama dengan positivisme yang menilai objek atau realitas secara kritikal realisme yang tidak dapat dilihat secara benar oleh pengamatan manusia. Karena itu, mengatasi masalah ini secara metodologis, paham ini mengajukan metode dialog dan komunikasi dengan transformasi untuk menemukan kebenaran realitas yang hakiki. Secara epistemologis, hubungan antara pengamat dengan realitas yang menjadi objek merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, aliran ini lebih menekankan pada konsep subjektivitas dalam menemukan ilmu pengetahuan, karena nilai-nilai yang dianut oleh subjek atau pengamat ikut campur dalam menentukan kebenaran tentang suatu hal. Critical teori yang perlu diklarifikasi dalam tulisan. Pertama, kritikal internal terhadap analisis argumen dan metode yang digunakan dalam berbagai penelitian. Kritik ini difokuskan pada alasan teoritis dan prosedur dalam memilih, mengumpulkan, dan menilai data empiris. Dengan demikian, aliran ini amat mementingkan
alasan, prosedur, dan bahasa yang digunakan dalam mengungkap suatu kebenaran. Kemudian lanjut ke paradigma positisme. Positisme digunakan pertama kali oleh Saint-Simon 1826. Positivisme berbakar pada empirisme. Tesis positisme adalah bahwa ilmu adalah salah satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sajalah yang mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Positivisme ini dirintis oleh seorang filsuf asal Prancis bernama Auguste de Comte pada abad ke-19. Walaupun pendiri paham ini yang sesungguhnya adalah Henry de Saint-Simon, yaitu tokoh sosialis utopis, sebagai gurunya sekaligus menjadi teman diskusinya. Ketidakpercayaan pada Tuhan berlangsung sampai meninggal istrinya yang bernama Claudel pada tahun 1846. Namun disebabkan kesedihannya setelah ditinggal oleh istrinya tercinta, ia memunculkan gagasan tentang agama humanisme. Kemudian pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat muncul sebelum zamannya Socrates. Itulah mengapa para filsuf pertama ini disebut dengan filsuf masa Prasokrates. Sebutan Prasokrates itu diperkenalkan oleh Hermann Diels di abad ke-19 dan digunakan untuk merujuk para filsuf Yunani yang hidup di antara abad 6 hingga abad 5 sebelum Masehi. Di saat itu, mitos masih memberi pengaruh yang besar bagi kehidupan manusia. Para pemikir filsafat muncul dan berusaha untuk memberikan cara yang berbeda dalam memandang kehidupan dan alam semesta. Para filsuf ini menawarkan cara pandang yang logis untuk melihat fenomena alam semesta. Disinilah para filsuf memulai dengan persoalan mengenai penyebab dan prinsip utama dari alam semesta serta fenomena alam yang terjadi. Kemudian paradigma kebebasan. Paradigma kebebasan ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu paradigma, yang berarti pola atau model yang digunakan seseorang atau kelompok sebagian cara pandang yang menentukan kegiatan berpikir kognitif, bersifat afektif, dan berperilaku konatif. Paradigma kebebasan menunjuk pada keyakinan untuk menerima kebebasan sebagai fakta, yakni kodrat manusia sebagai kehendak bebas. Keyakinan ini dijadikan pola berpikir, bersikap, dan bertindak. Paradigma pembebasan sebaliknya memandang kebebasan sebagai sebuah proses pencapaian, bahwa kebebasan adalah kemampuan memperjuangkan kebebasan berpikir, bersikap, dan bertindak dari belenggu-belenggu budaya, ekonomi, dan politik. Paradigma kebebasan dan pembebas mengadakan bahwa ada hubungan yang erat antara paham mengenai kebebasan sebagai kodrat dan kebebasan sebagai perjuangan untuk membebaskan diri atau emansipasi atas situasi aktual yang membelenggu. Umumnya diterima bahwa pembebasan atau emansipasi terjadi karena pengakuan terhadap kebebasan kodrati dalam memperjuangkan kebebasan itu sebagai kewajiban moral untuk memperoleh kesamaan kedudukan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah, dan terima kasih.